Kamu yakin bakal tetap jadiin Firman ayah sambung dari anak-anak kamu? Firman itu nggak sebaik yang kamu kira. Firman itu pernah menghabisi nyawa orang. Alida, apa yang kamu lakukan hari ini hanya merugikan diri kamu sendiri. Kenapa sih kamu jadi seambisius ini demi merebut Firman dari Nabila? Padahal udah jelas Firman tuh sedikit pun gak pernah mencintai kamu. Jangan-jangan dia tahu aku ngikutin mobil Firman. Dia sengaja berhentiin aku. Aku nggak terima. Dia selalu ikut campur dengan semua masalah aku sama Firman dan Nabila. Arga! Keluar, kita perlu bicara, Arga! Arga! Gila kamu ya? Kalau aja tadi aku nggak ngerem mendadak gitu, kamu bisa ngebayangin aku, tau nggak? Sekarang gue balik tanya, kamu ngapain ngejar mobil Firman? Apa kamu sengaja mau cerain dia? Itu urusan aku, emangnya kenapa? Selagi ada hubungannya sama Nabila, ini bakal jadi urusan aku dan aku bakal ikut campur. Firman tuh calon suaminya Nabila dan calon ayah sambung anak-anak aku. Sudah seharusnya aku wajib melindungi dia. Kamu yakin bakal tetap jadiin Firman ayah sambung dari anak-anak kamu? Firman itu nggak sebaik yang kamu kira. Firman itu pernah menghabisi nyawa orang. Maksud kamu apa? Dokter Bimo, dokter fisioterapinya Firman di rumah sakit Selaras, adalah teman lamanya Firman. 16 tahun yang lalu, di Yogyakarta, mereka berdua pernah menewaskan nyawa wanita bernama Saskia. Dan sampai sekarang, mereka berdua nggak pernah mengaku. Dan mereka selamat. Dan setelah aku cari tahu tentang artikelnya, Saskia itu adalah adik kandungnya Nabila. Karena mereka punya nama belakang yang sama, yaitu Suri Adiningrat. Saskia? Pasti Nabila juga pernah ceritakan sama kamu. Karena pada saat itu kan kamu sama Nabila masih suami istri. Ya pernah, tapi setiap Nabila cerita soal Saskia, dia selalu sedih. Jadi dia gak pernah bahas soal Saskia. Dan aku sendiri gak tahu detail kecelakaan apa yang menimpa Saskia. Karena aku menjaga perasaannya Nabila. Tapi kamu udah tanya ini ke Firman dan juga Dokter Bimo? Aku udah tanya ke Dokter Bimo, ke Firman, bahkan ke Tante Astari. Tapi mereka semua gak ada yang mau sampein ini ke Nabila. Dokter Bimo dan Firman gak ada yang mau mengakui ini semua. Sekarang coba kamu pikirin lagi. Kamu gak mau kan anak-anak kamu punya ayah sambung seorang pengecut kayak Firman, yang gak pernah mau ngakuin kesalahannya dan sangat tega ngebohongin Nabila kayak gini. Thank you, Fir. Ya, Mama masuk duluan aja, Ma. Loh, kenapa?
Aku cuma mau ngecek sekitar dulu, mau mastiin kalau Malida itu nggak nekat sampai nyamperin ke sini. Ya udah, Mama masuk duluan ya, mau ngajak Nabila siap-siap. Tapi kamu hati-hati loh kalau menemui Malida. Perempuan itu sangat ambisius. Kalau dia nekat, dia bisa mencelakai kita. Ya. Ya. Aduh. Lama kelamaan Malida semakin nekat. Padahal aku udah bicarakan baik-baik sama Malida. Tapi tetap aja dia nggak berubah. Dia malah makin nekat. Pak Arga, ada apa ini? Terus ngomong. Tuh, mau ngomong apa Pak Arga? Tunggu lepasin. Ada apa ini? Kenapa Pak Arga datang langsung mukul saya? Ada apa? Anda harusnya tahu kenapa saya emosi. Saya nggak tahu, Pak. Munafik! Selama ini saya percaya Anda ini laki-laki yang baik buat Nabila dan juga anak-anak saya. Tapi ternyata Anda ini seorang pengecut! Pengecut yang gak berani mengakui kesalahannya di masa lalu. Saya udah tahu semua soal Saskia. Kenapa nggak dari awal aja aku ceritain ini ke Arga? Pasti sekarang Arga lagi marah ke Firman. Dan mungkin aja Firman akan membatalkan pernikahannya sama Nabila. Karena pasti Arga juga nggak akan sudi kalau Firman akan menjadi ayah sambungnya untuk anak-anak. Apalagi Arga sekarang udah tahu kalau Firman adalah pembunuh adiknya Nabila, yaitu Saskia. Ya harusnya kalau Anda sebagai seorang laki-laki, Anda jelasin semuanya ke Nabila. Pak, tunggu dulu, Pak. Saya bisa jelasin semua. Saya nggak butuh penjelasan Anda. Anda saya nggak sudi kalau anak saya punya ayah sambung kayak Anda. Dan saya nggak mau Nabila jadi korbannya lagi. Saya nggak mau lihat Nabila menderita lagi. Pak, saya bisa jelaskan semuanya. Kenapa saya belum cerita sampai detik ini juga kepada Nabila? Anda yang harusnya dengerin saya. Anda tahu kan gimana perasaan Nabila hancur gara-gara saya berkhianat? Saya nyesal. Karena saya udah melukai perempuan sebaik Nabila. Dan saya sekarang nggak mau ngeliat Nabila kembali hancur gara-gara Anda. Ya tolong dengerin penjelasan saya. Saya bisa kasih tahu kenapa alasannya. Saya belum kasih tahu ke Nabila sampai detik ini. Apa alasan Anda? Rencana pernikahan saya dengan Nabila sudah ada di depan mata. Dan kalau saya bongkar semuanya, bukan hanya Nabila yang akan tersakiti, tapi Raya, Zura, dan juga Albi akan tersakiti. Karena mereka punya mimpi, Pak, untuk melihat saya dengan Nabila tuh menikah. Dan saya bukan seorang pengecut, Pak. Saya memang akan mengakui ini semua di depan Nabila, tapi saya butuh waktu dan momen yang tepat dan pas. Supaya pernikahan saya dengan Nabila tetap bisa berjalan dengan baik. Tetap aja. Di mata saya Anda tuh egois. Pak Arga denger dulu. Saya masih bisa terima Pak Arga mau ngatain saya apa aja. Tapi Pak Arga harus tahu, selama bertahun-tahun, hati saya sangat sakit begitu mengetahui tentang kecelakaan itu dan ada korbannya. Dan hati saya semakin hancur begitu saya mengetahui korban tabrak lari tersebut itu adalah Saskia dan dia adalah adik kandungnya Nabila. Udah berapa lama Anda sembunyi ini dari Nabila? Belum lama Pak Arga. Dan waktu saya mengetahuinya, saya sama Bimo langsung membahas ini semua. Anda sama Bimo sama aja. Pak Arga dengerin dulu. Bimo yang menyetir pada saat kejadian. Dan dia memang seharusnya bertanggung jawab. Tapi nggak segampang itu, Pak. Dan kalau saya membongkar kasus ini, Nabila mengetahuinya. Dan dia memperpanjang kasus ini, Bimo akan terseret dan masuk ke penjara, Pak. Dan apalagi dia tuh ada seorang kepala keluarga. Dia punya anak. Tapi saya akan mengakui ini semua kalau Pak Arga beranggapan alasan yang saya kasih tahu sekarang ini tuh nggak masuk akal. Saya tetap akan kasih tahu ke Nabila, Pak. Dan saya akan buktikan ke Pak Arga. Saya bukan pengecut dan saya bukan orang yang tidak mau bertanggung jawab. Saya melakukan ini semua, menutup ini semua dari Nabila karena begitu banyak kepentingan orang yang ada di belakang saya. Bukan untuk kepentingan pribadi saya, Pak. Dan satu lagi Pak Arga, kalau Pak Arga mengetahui ini semua dari Malida, Pak Arga juga harus tahu, saya sudah muak dengan ancaman Malida. Dia selalu mengancam saya dengan cara yang sama.
Tapi saya nggak takut, saya akan buktikan ke Pak Arga kalau saya berani membongkar ini semua di depan Nabila. Bener yang dibilang Malida. Kalau dia udah pernah ngomongin ke Firman dan juga Bu Hastari. Tapi aku baru tahu apa alasan Firman buat diam dan belum jujur ke Nabila. Mas Firman kemana sih? Nabila. Maaf, saya terpaksa bawa Anda ke sini karena saya ngeliat Nabila keluar dari rumah dan mencari Anda. Kenapa Pak Arga malah membawa saya menjauh? Giliran saya mau mengakui semua di depan Nabila, Pak Arga malah bawa saya kabur begitu aja. Saya minta maaf. Harusnya saya mendengar penjelasan Anda dulu dan nggak langsung emosi kayak tadi. Saya tahu saya salah dan saya juga mau mengakui perbuatan saya semua. Dan kalau memang waktu bisa diulang, saya akan minta Bimo untuk berhenti di saat itu juga. Dan saya akan ngotot sama dia. Dan saya akan langsung turun dari mobil dan menolong Saskia supaya ini semua tidak terlambat. Tapi setelah semua ini terungkap, saya akan mengakui semua ini di depan Nabila. Dan saya melakukan ini semua karena saya mencintai Nabila, Raya, Albi, dan juga Surah. Dan saya yakin, pernikahan saya dengan Nabila akan menyatukan semuanya. Dan saya sangat berharap di kedepannya nanti kita tidak akan ada masalah lagi. Sekarang saya ngerti. Saya hormati semua keputusan Anda. Dan saya harap semua keputusan Anda itu adalah yang terbaik buat semuanya. Nanti saya akan coba jelasin ke Malida soal ini. Malida?